Septiani, STP MSc, yang kami hormati Bapak Suryana Hendrawan, SEMBA, dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, serta peserta sosialisasi kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahnya dan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini, saya selaku MC akan memandu acara sosialisasi kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi 1, yang keempat materi 2, yang kelima yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Sari Septiani STP MSc. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya dengar? Dengar, Bu. Dengar ya? Siang, Bu. Dengar? Oke. Nanti kalau Ya. misalnya suara saya tidak terdengar atau mungkin ini ya ada ngelek-ngeleknya, nanti langsung bisa ini bersuara gitu ya, mengomentari maksudnya. Karena mungkin kalau jaringan internet di rumah baru bermasalah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen, kemudian adik-adik semua gitu ya. Dan juga terima kasih dari PKM Center yang telah memfasilitasi acara hari ini, dan juga dari Bimawa di sela-sela kita UAS begitu ya, masih adik-adik menyempatkan diri untuk mengikuti sosialisasi yang pertama untuk KBMK. Karena KBMK ini adalah salah satu kompetisi mahasiswa ya dari Puspresnas gitu, yang sebetulnya sejajar juga dengan PKM, P2MW, LDIM, Gemastik ya, dan seterusnya. Tapi memang ada kekhususan di KBMK ini adalah kompetisi bisnis, manajemen, dan keuangan gitu. Izin untuk share. Oke, sudah terlihat ya? Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, jadi KBMK ini ya, langsung saja saya mulai nanti supaya tidak terlalu sore. KBMK, kompetisi bisnis manajemen dan keuangan ya. Jadi KBMK ini secara sejarah ya itu sebetulnya sudah sekitar 9 tahun ya, yang dulu dimulai dari Universitas Indonesia, kemudian diangkat menjadi sebuah kompetisi nasional di bawah Puspresnas ya, yang sejajar dengan PKM dan P2MW serta PPK Ormawa. Nah, di sini ya intinya adalah lomba kompetisi yang tidak hanya evaluasi akademik ya dan nalar mahasiswa dalam bidang ilmu, tetapi juga sebuah upaya untuk mendekatkan kemitraan antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Nah, sehingga pada KBMK ini ya, reviewer atau juri ini adalah komposisi yang seimbang perwakilan antara akademisi dan praktisi bidang bisnis, manajemen, dan keuangan. Nah, ini saya sampaikan ya, ketika di Puspresnas ya secara resmi ini dimulai dari tahun 2021, karena sebelumnya belum masuk ke Puspresnas ya, tetapi hostnya adalah UI, Universitas Indonesia. Nah, ini pertama kali juga dari UAD ya, kita mengikuti di tahun 2021. Mohon maaf, ada 8 bidang lomba ya, lebih ya, 8, oh ada 12 ya, berarti 12 ya, 12 bidang lomba ya waktu itu.
Sebentar kok 8. Oh 10, sorry. Berapa sih berarti ini? Oh maaf, ada 11 ya. Ada 11 bidang lomba yang cukup menarik ya. Jadi ada 8 ini dari A sampai H ya, itu adalah lomba utama ya. Kemudian ada eksebisi juga ya, bahkan ini eksebisi internasional ya, di bidang riset investasi, kemudian produk dan, studi kasus pemasaran. Jadi ini cukup menarik sekali di tahun 2021 begitu ya, ada, 11 bidang gitu. Nah, tetapi mulai tahun 2022 sampai 2024 kemarin, ini dipersempit hanya ada 5 bidang lomba saja. Nah, ini, kemarin dapat bocoran dari Pak Sony ya, selaku ketua tim juri KPMK, kalau tahun ini 2025 itu akan ada tambahan bidang lagi gitu. Jadi tidak hanya 5 ya, tapi, sementara ini kita masih menunggu pedoman atau panduan resmi KBMK 2025 ya, yang memang belum keluar ya, sama seperti, PKM atau P2MW dan PPK Ormawa yang panduannya memang secara resmi belum keluar. Tetapi kita sudah bersiap ya, sedini mungkin, seawal mungkin ya, agar nantinya kita bisa maksimal, khususnya dari UAD untuk mengikuti lomba KBMK ini. Nah, di sini dari 2022 ya, 2024 ada 5 bidang, yaitu perencanaan bisnis, komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, kemudian bidang riset investasi, keempat bidang keuangan audit investigatif, dan bidang penulisan karya tulis ilmiah. Berikut adalah rekam jejak ya, KPMK dari UAD. Di tahun 2021 kita mengirimkan, ada 8 bidang lomba dan kita upload 8. Jadi, eee, plus minusnya dari KBMK ini adalah untuk satu universitas itu hanya bisa mengirimkan sejumlah bidangnya gitu. Jadi ketika di 2021 ini ada 8 bidang ya, maka hanya boleh mengirimkan 8 saja. Kemudian dari 2022 sampai 2024 karena 5 bidang ya, maka dari satu universitas hanya bisa mengirimkan 5 tim ya atau 5 proposal saja. Tetapi satu bidangnya itu bisa maksimal itu 2 tim, yang artinya tidak semua bidang harus diikuti. Tetapi dari, track record-nya UAD ya untuk di tahun 2021 ini ada 8 bidang, tapi dari UAD mengirimkan 7 bidang ya, dan ada yang bidang, double yaitu di KTI, karya tulis ilmiah, itu, ada 2 tim ya, sehingga Eee, total tetap di-upload itu 8, kemudian pada babak penyisihan itu lolos ya 4 tim, dari tim audit investigatif 1, tim Komristek 1, dan tim KTI dua-duanya lolos di babak penyisihan. Kemudian, lomba ini ya, KBMK itu cukup unik ya, karena memang di sini, challenge-nya gitu ya, atau tantangannya, cukup wow gitu ya. Jadi setelah lolos babak penyisihan, kita ada yang namanya semifinal begitu ya. Nah, ini di semifinal dari UAD di tahun 2021 masuk 2, kemudian ada setelah semifinal ini ada final atau grand final, ini masuk 2, dan hasilnya nanti ada juara 1, 2, 3, dan harapan. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini, bisa masuk grand final 2 tim ya, tetapi kita masih berada di top 5 gitu ya, belum bisa di, 3 besar. Kemudian tahun 2022 lolos ya, lolos penyisihan ini 2, masuk semifinal 1, dan masuk grand final 1, dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Kemudian 2023 kemarin, sampai di semifinal ya, kita ada 1 tim sama dengan 2024 ya, tetapi, belum bisa melaju ke grand final ya, jadi hasilnya adalah top top 10 gitu ya. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur sekali ya, bahwa UAD yang dari PTS ini bisa dibilang kita lolos itu satu-satunya PTMA ya, yang lolos di KBMK, dan bahkan mungkin karena PTS-nya sangat, sedikit sekali. Oke, kemudian ini kemarin ada online, dan offline ya, sampai tahun 2000 masih online, kemudian mulai tahun 2023 ini offline di IPMI Business School Jakarta, kemudian pada tahun
2024 kemarin itu di Universitas Multimedia Nusantara untuk finalnya. Nah, untuk yang tahun ini belum ada info ya di mana. Oke. Kemudian untuk peringkat UAD sendiri, nah ini pada tahun Syarik, 2021 ya, karena kita ada 4 yang lolos, ya. slide-nya nggak kebaca, Bu. Oh, nggak berubah? Nggak, Nggak Bu. pindah? Kalau yang lain. Oh, sekarang masih di posisi apa? Udah, Bu, udah berubah ini, Bu. Nah, Gini aja ya. Ini sudah? Oke. Nah, sudah, ini Bu. udah. Sudah berubah. Oh ya udah gini aja ya. Oke, nah Makasih, ini Bu. oh, sudah? Oke, oke. Ini UAD 2021 kita bisa masuk ke 4 tim yang lolos ya, jadinya kita ada di peringkat 24 gitu ya. Kemudian pernah di peringkat 45, 80, 69 dan ternyata kemarin kita berada di peringkat 69 ya, meskipun belum ada yang sampai grand final, tapi sudah ada yang lolos di babak penyisihan. Nah, ini mudah-mudahan nanti di tahun 2025 peringkat UAD bisa naik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Oke, kemudian untuk KBMK ini ya, itu memang tidak seperti PKM atau P2MB. Di KBMK ini spesifiknya adalah ada tema ya, dan tiap tahun itu temanya itu berubah-berubah gitu ya, tidak ada yang sama. Nah, ini yang jadi challenge ya atau tantangan buat kita ya untuk ketika nanti sudah ada panduan yang resmi ya keluar begitu kita langsung harus gercep gitu ya. Nah, tapi saya rasa ini nanti akan kita bahas ya, persiapan apa yang perlu kita lakukan gitu ya sebelum panduannya itu keluar. Nah, jadi ini contoh ya, untuk di tahun 2021 temanya ini adalah kata kuncinya adalah menghapus kemiskinan, energi bersih gitu ya, dalam konteks persiapan era pasca Covid. Nah, jadi di sini energi bersih. Kemudian KBMK 2022 ya, ini temanya ada ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan ya dalam rangka presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Nah, kemudian 2023 adalah manifestasi konsep ESG dalam mendukung Chairman ini. Nah, di sini kata kuncinya adalah ekonomi biru dan pembangunan maritim. Nah, jadi ada kata-kata kunci ya di setiap tahunnya. Kemudian ini untuk KBMK 2024 kemarin, kuncinya adalah ini, produksi dan konsumsi bertanggung jawab dalam penerapan ekonomi sirkular. Nah, ini untuk yang KBMK 2025, kita belum tahu ya temanya apa, tapi itu tidak akan jauh-jauh atau sudah insya Allah ya sudah bisa dipastikan tema KBMK itu adalah terkait dengan SDGs. Jadi kata kunci tema KBMK dari tahun ke tahun dan saya rasa untuk di tahun ini pun akan sama ya. Ini adalah terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya. Ada 17. Nah, ini sudah kelihatannya kalau yang 2024 kemarin adalah SDGs nomor 12 ya. Kemudian kalau yang tahun sebelumnya itu adalah tentang ekonomi biru gitu ya. Dan di sini ada ekonomi biru, kemudian yang sebelumnya itu tentang ketahanan pangan ya, maka ada di sini ya year hunger. Kemudian yang sebelumnya 2021 itu apa tadi namanya energi bersih itu ada di SDGs nomor 7. Jadi persiapan kita di sini ya itu insya Allah KBMK itu tidak akan keluar dari SDGs. Cuma untuk tahun 2025 besok itu kita belum tahu ya SDGs nomor berapa yang akan menjadi tema dari KBMK. Kemudian ketentuan umum KBMK ini satu tim terdiri dari 3 orang ya untuk bidang selain dari KTI. Nah, kalau untuk KTI ini hanya 2 orang. Jadi memang berbeda ya dengan PKM dan seterusnya. Kemudian untuk ketua ini diwajibkan ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sedangkan untuk anggota bisa dari prodi di luar FEB.
KTI juga sama, 2 orang, itu satu dari FEB, yang satunya bisa dari luar FEB. Kemudian mahasiswa di sini bisa mengikuti lomba lainnya. Jadi seperti PKM, P2MB, PPK Ormawa silahkan begitu ya. Kalau ketentuan di PKM misalnya tidak boleh double dengan P2MB atau PPK Ormawa, tetapi untuk KBMK ini adalah bisa ya untuk bisa double gitu ya. Nah, kemudian adik-adik yang dulu waktu SMA ikut lomba SI atau fiksi gitu ya, itu akan dapat karpet merah di KBMK. Jadi yang pernah SMA-nya menang lomba opsi atau fiksi dengan tema yang bisa ya istilahnya sama atau sesuai dengan tema KBMK itu dapat karpet merah ya, bisa digunakan untuk maju di KBMK. Kemudian kalau untuk dosen pendamping ya mungkin bisa membimbing dari satu tim, dosen pendamping ya diutamakan dari FEB, tetapi mungkin bisa juga dari luar FEB. Kemudian setiap bidang, baik untuk makalah maupun video harus sesuai dengan ketentuan panduan KBMK. Dan ketentuan khusus setiap bidang sesuai dengan panduan masing-masing bidang ya. Jadi aturan masih sama dengan lomba-lomba yang lain ya. Kita harus melihat panduannya ya, yang spesifik seperti apa. Jadi misalnya yang saya ingat itu ya, proposal itu harus 10 halaman ya, harus 10 halaman gitu ya. Jangan lebih dari itu. Nanti istilah multi format pun akan ada di KBMK ya, kecuali ketentuan margin ya, margin itu tidak ada ketentuan, nah sehingga itu kita bisa main nanti di situ gitu ya. Kemarin-kemarin ya, tapi kita akan lihat nanti panduan yang tahun ini mungkin lebih strict, nah gitu belum tahu gitu. Oke. Oke, kemudian ya ini contoh yang waktu 2024 kemarin ya. Itu memang ada pengunduran waktu begitu ya. Nah, ini untuk yang di 2025 perkiraan akan di bulan April gitu ya. Untuk apa namanya? Yang babak penyisihan yaitu upload video dan juga makalahnya. Nah, ini contoh untuk bidang perencanaan bisnis ya. Nah, ini perhatikan adik-adik bedanya kalau dengan lomba lain seperti PKM atau P2MB itu tidak ada tema khusus. Tetapi untuk KBMK itu ada tema khusus yang harus dipatuhi gitu ya. Dan masing-masing bidang ya itu beda. Ini misal contoh untuk di perencanaan bisnis ada tugas spesifik. Jadi kayak semacam studi kasus begitu ya. Nah, ini untuk di bisnis ini tidak boleh tidak ada analisis 3 ini ya. Jadi analisis spesial, kemudian analisis value proposition sama analisis BMC seperti itu. Nah, nanti bisa adik-adik cari apa namanya contoh panduan yang 2024 kemarin atau mungkin nanti bisa saya bantu ya untuk saya share di grup ya perbedaannya tiap-tiap bidang. Oke. Kemudian untuk nah ini perencanaan bisnis pun ini beban apa skornya pun juga berbeda begitu ya. Nah, yang harus ada di dalam makalah yang nanti akan kalian buat adalah silahkan kalian berdasarkan dari penilaian ini gitu ya. Jadi pastel analysis, jenis profil pelanggan, produk dan jasa, rencana operasional, keuangan, inovasi dan teknologi, sampai di sini ada ya tulisan aspek sesuai dengan tema itu ada skornya 50 dan ini adalah skor 100 gitu. Nah, kemudian ini nanti yang akan menentukan apakah masuk ke babak semifinal atau tidak. Oke. Kemudian untuk bidang riset investasi. Nah, untuk riset investasi ini adik-adik sudah ada permasalahan atau kasus ya, studi kasus. Nah, ini nanti Pak Suryana yang mungkin akan lebih bisa menerangkan ya dari prodi manajemen ya. Nah, jadi ini kalau anak-anak mahasiswa manajemen tentu bisa menyelesaikan kasus ini gitu ya. Jadi makalahnya berdasarkan analisis studi kasus perusahaan yang ini di-share di buku panduannya dan setiap tahunnya itu berbeda. Nah, ini contoh yang tahun kemarin ini adalah di PT Sidong Muncul gitu. Oke, kemudian ini juga ya perbedaan nilainya itu ada perbedaan apa penilaiannya juga beda dengan yang pertama tadi ya. Ini
lebih ke analisisnya, valuasi, risiko investasi, ya, tata kelola perusahaan seperti itu. Nanti minta tolong Pak Suryana untuk bisa membackup. Oke, kemudian ini contoh ini yang bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Nah, di sini kekhususan dari bidang ini adalah kita ada analisis TRL atau TKT, tingkat kesejahteraan teknologi ya, ini dari 1 sampai 9 ya. Dan strateginya adalah kita sudah berada di TKT paling tidak itu 6 ke 9 itu tahap ke komersialisasi ya. Nah, ini menjadi lebih berpeluang ya daripada yang TKT-nya kurang dari 6 atau kurang dari 7 ya, kurang dari 6, mohon maaf. Oke. Kemudian ini penilaiannya itu juga berbeda. Kalau tadi itu yang 2 bidang di atas tuh penilaiannya cukup banyak ya, kemudian dibagi 20, 10, 5. Ini coba adik-adik bedakan. Untuk bidang komeristek ini penilaiannya tuh langsung skornya tinggi-tinggi ya, 30, 25, 35 begitu. Nah, di sini ya bedaannya. Kemudian isi makalahnya apa? Disesuaikan dengan penilaiannya ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk karya tulis. Nah, ini karya tulis ilmiah ini seperti membuat esai begitu ya. Dan ini tanpa video. Nanti ada video atau poster itu nanti di babak semifinal dan finalnya. Oke, kalau untuk yang di tahap awal KT ini yang tanpa video. Oke, ini adalah proses teknis KBMK ya adik-adik. Jadi dari babak penyisihan ya atau penyisihan keseluruhannya ini ya, ini kita membuat kalah atau tugas tadi ya. Jadi di 3 bidang itu sudah ada studi kasusnya seperti apa, kemudian kita selesaikan dalam bentuk makalah ya, dan ada tugasnya tadi apa, kemudian dikirim video. Nah, video itu seingat saya maksimal itu 10 menit ya. Nah, ini diupload ya, 2 ini di akunnya KBMK, di akun ketuanya. Nah, kemudian ini setelah dipilih ya, maju ke semifinal ini dipilih 10 tim ya. Kemudian setelah itu ada keluar soal adik-adik. Nah, di sini jadi sebelum presentasi ya, ini di akunnya ketua itu akan ada soal yang harus diselesaikan. Nah, kemudian dari soal yang harus diselesaikan ini dibuat PPT ya, kemudian dipresentasikan pada babak semifinal. Jika ini oke, dari 10 tim ini akan diambil 5 tim untuk ke babak final. Kemudian diberi tugas lagi dan kemudian presentasi lagi dari tugas yang diberikan. Nah, di sini ini terkadang ada yang langsung final dan final itu digabungkan, tetapi ada yang bidang ini setelah 5 ya, kemudian dipilih 3 dan dari 3 ini akan ditentukan juara 1, 2, 3-nya. Tetapi untuk tahun 2024 kemarin ya itu sampai ada harapan 1 ya, jadi ada yang dari 5 tim ini langsung kemudian 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, ini ketentuan ini saya sarikan gitu ya, saya rangkum dari beberapa tahun skema KBMK. Jadi ada yang final, kemudian grand final, ada yang final itu sekaligus grand final. Nah, berikut ini contoh ya, ini contoh di babak penyisihan ya. Ini membuat proposal yang berisi penyelesaian studi kasus atau produk yang akan diangkat komersialisasi. Ini contoh. Jadi kalau di KBMK gitu ya, itu membuat makalah itu sebagus mungkin, secantik mungkin ya. Beda dengan PKM. Kalau PKM itu kan tanpa ini ya, istilahnya nggak boleh ada gambar-gambar, maksudnya covernya nggak ada ya kan, harus mulai dari daftar isi. Nah, tapi kalau KBMK ini beda, jadi dibuat yang secantik mungkin gitu ya. Kemudian ini video ya, video ini diupload di webnya di bawah ya. Dan jangan lupa setelah upload ini kalian share ya untuk biar bisa ditonton banyak ya. Nah, ini ada faktor juga gitu ya. Semakin banyak yang nonton itu akan semakin bagus ya. Peluang untuk babak semifinalnya semakin tinggi.
Oke, kemudian ini suasana pada waktu final KBMK begitu ya. Ini kenapa ada berpakaian adat ya, karena di KBMK ketika final itu masing-masing tim itu juga ada kesempatan dapat penghargaan khusus, yaitu semacam apa ya, fashion show gitu ya untuk masing-masing tim ya, dan nantinya juga akan ada hadiahnya, rewardnya cukup lumayan juga begitu ya untuk fashion show ini. Jadi istilahnya lomba pendukung. Oke, kemudian ini statistik tahun 2021 dari ini ya, ini total timnya ada 456 yang ikut, jadi memang tidak sebanyak KPKM. Kalau PKM itu sampai apa ya, dari UAD aja 150 gitu ya kalau PKM. Nah, puluhan ratusan ribu ya pendaftar, kalau ini hanya 456. Kemudian kita lihat, nah ini ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, kita lihat yang paling banyak minatnya di sini itu adalah perencanaan bisnis ya, sehingga memang perencanaan bisnis ini menjadi favoritnya universitas-universitas ya untuk mengirimkan. Kemudian yang paling sedikit ini adalah di bidang komplistek ya, komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Begitu pula di tahun 2023 ya, bidang perencanaan bisnis masih menjadi idola, paling banyak ini 32%, yang paling sedikit komplistek. Di tahun 2024 pun juga sama, perencanaan bisnis ini banyak begitu ya. Kemudian yang paling sedikit juga komplistek, sehingga kesempatan untuk peluang ke final ya mungkin akan lebih banyak yang komplistek gitu. Nah, ini contoh dari UAD ya yang menang masuk ke semifinal ya, dari audit investigatif. Kemudian ada dari Komristek ya. Kemudian ada dari ini KTI ya, ini tahun 2021 ya. Saya belum sempat untuk yang tahun-tahun setelahnya. Nah, ini contoh untuk ini ya, sebagai finalis ya, sertifikat. Oke. Ini saya copas dari webnya resmi KBMK ya. Untuk juara KBMK 2024 kemarin ada 4 peringkat ya, dari peringkat 1, 2, 3, dan harapan 1. Bisa dilihat ya dari judul-judulnya. Ya, ini memang yang menjadi juara umum adalah dari UGM ya untuk tahun kemarin. Oke, ini contoh bidang perencanaan bisnis ya. Jadi ketika ini judulnya adalah SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ya. Ini terlihat dari judul-judul yang menang ya. Misalnya contoh nih, pemanfaatan limbah begitu ya. Kemudian yang ramah lingkungan dan seterusnya. Oke. Kemudian ini yang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini juga sesuai dengan tema gitu ya. Temanya apa, maka karya tulis ilmiah juga menyesuaikan. Kemudian ini, oh mohon maaf, oh ini yang belum saya tulis tadi, ini yang Komristek ya. Jadi yang Komristek, komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, ini adalah bentuknya adalah produk ya. Produk-produknya ini juga sudah disesuaikan dengan tema dari KBMK. Ini yang menang-menang kemarin. Kemudian ini yang audit investigatif. Nah, ini kalau untuk audit investigatif ini memang backbone-nya dari akuntansi ya. Nah, mungkin nanti ada mahasiswa dari akuntansi akan lebih ke bidang ini. Oke, demikian sosialisasi ya terkait KBMK untuk tahap awal, dan harapannya ini bisa memberikan wawasan serta persiapan buat kita semua ya. Semoga UAD bisa juara di KBMK 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retnasari Septiani STP MSc yang sudah memberikan ilmu dan informasinya kepada kita semua. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suryana Hendrawan, SEMBA. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Mas. Oke, siap. Oke,
Izin share. Sudah nampak belum ya? Sampun, Pak. Oke. Sebelumnya sebenarnya kalau tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Retno Syari ya terkait dengan pedomannya, tapi mungkin saya lebih ke sharing bagaimana untuk persiapan ya, karena waktunya itu biasanya cuma terbatas ya. Beruntung aja kalau misalkan ada penundaan gitu, atau ada pengumpulannya diundur gitu. Nah itu ya jadi memudahkan kita. Tapi ada beberapa itu waktu itu jadi penting sekali, karena beberapa itu kan kalau terkait dengan seleksi di lingkungan kita sendiri di FEB juga ada seleksinya dulu gitu ya. Nah biar seleksinya dapat gitu ya, itu tergantung pada kedalaman sebenarnya ya. Pertama pemahaman terkait dengan temanya dulu ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno Syari tadi terkait dengan tema. Kalau ini kan pedoman untuk yang di tahun 2024 ya. Ya nanti insya Allah kalau yang 2025 nanti kita menyesuaikan. Nah makanya ini nanti saya langsung loncat aja karena ini terkait dengan penulisan dan lain sebagainya, itu wajib ya. Nah ada beberapa hal yang mungkin saya akan tekankan gitu ya. Yang pertama tadi sudah dimention juga gitu ya, terkait dengan ada beberapa aturan-aturan khusus untuk masing-masing cabang lomba gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman itu nanti mau masuk ke yang mana gitu ya. Nah, per cabang lomba itu tadi, kalau ini kan contohnya ada lomba perencanaan bisnis ya. Lomba perencanaan bisnis ini tetap sesuai dengan tema yang pertama ya. Terus kemudian ini nanti bisa dibaca untuk aturan yang terbarunya aja ya. Nah, ini contoh saja. Kalau komponen-komponen ini penting sekali ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu ketika mau mengajukan lomba di makalahnya itu justru yang penting itu tidak termention gitu ya, tidak dimunculkan di dalam makalahnya. Maka itu perlu sekali harus ada minimal banget yang ada di sini ya. Kadang ada beberapa makalah yang lebih baik kita ngurang-ngurangi daripada kita kekurangan gitu ya. Kemarin beberapa itu misalnya nih disyaratkan hanya 10 halaman gitu ya. Disyaratkan hanya 10 halaman tapi beberapa ada yang menuliskan cuma 8 halaman, 9 halaman. Wah, padahal itu penting banget gitu ya. Jadi 10 halaman itu bisa benar-benar dimanfaatkan, dipampatkan sebagaimana mungkin gitu ya. Pertama pertimbangannya adalah tema, kemudian komponennya yang khusus gitu ya. Nanti untuk masing-masing berbeda. Yang berikutnya adalah terkait dengan kriteria penilaian. Ya, teman-teman bisa melihat di sini kayak misalkan nih, pastel itu ada penilaiannya berapa banyak gitu ya, profilnya itu berapa. Nah, kalau misalkan kelebihan gimana Pak? Nah, ini biasanya kan kadang panjang nih, disyaratkan 10 halaman tapi 12 sampai 15 halaman gitu ya. Nah, terus harus gimana? Pertama ya kita lihat dulu mana yang poinnya paling gede, itu yang diutamakan dulu gitu ya. Ini misalkan di sini ada 20 poin ini yang paling besar ini diutamakan. Maka ketika terkait dengan rencana operasional ini juga agak sedikit mendalam terkait dengan ini, contohnya saja ya. Maka dalam hal ini harusnya kalau yang namanya halaman itu dipampatkan sebagaimana ya. Kalau misalkan Pak kelebihan gimana, itu mungkin bisa dibentukkan secara tabel atau mungkin berupa grafik, jadi bisa lebih menjelaskan di sana. Nah itu terkait dengan itu, sampai pada layoutnya itu juga diatur betul ya, karena kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong di dalam makalah gitu ya, karena makalah itu kan 10 halaman kalau masih awam gitu ya, itu biasanya cuma dituliskan biasa aja. Nah, tapi kadang kita bisa memberikan support ilmu-ilmu khusus gitu ya, atau enggak kedalaman analisis khusus itu yang akan menjadi nilai tambah gitu ya. Nah, tapi ya tidak harus gitu ya. Tapi kalau misalkan yang penting utamanya dulu gitu ya. Utamanya ada di penilaian yang mana gitu ya. Jangan sampai nilai-nilai yang di sini justru malah jadi hilang gitu ya. Jadi jangan sampai tidak termention sama sekali ya. Nah ini aspek kesesuaian tema, berarti harus ada hubungannya dengan tema, walaupun 5 poin itu juga penting sekali. Nah, dan ini tadi juga sudah dimention oleh Bu Retno Syari ya, terkait dengan masing-masing ini juga berbeda-beda ya. Nah, nanti untuk yang perlu minimal untuk kriteria penilaian untuk yang
penyisihan dulu itu diutamakan karena yang pertama adalah itu pertimbangannya. Nah, nanti untuk masing-masing itu juga ada penilaiannya masing-masing. Nah, ini sebagai pertimbangan untuk yang semifinal ya, untuk lomba cabang apa ini tadi ya, perencanaan bisnis ya. Jadi ini ada semifinalnya, ada kriteria penilaian lagi gitu ya, terkait dengan kalau di sini contohnya organisasi dan konten materi presentasi. Nah, berarti bagaimana kita mempresentasikan, menyiapkan presentasinya bagaimana. Nah, misalkan contohnya kita ketika ngomong gitu ya, kita menjelaskan gitu ya, tidak dengan baca gitu ya, tapi misalkan dengan kita ketika menyampaikan itu dengan pemahaman gitu ya, jadi padat gitu ya, tapi nggak banyak baca, jadi kalian paham terkait dengan kasusnya gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus lagi ketika penampilan itu akan jadi baik juga gitu ya. Waktu presentasi, manajemen waktu misalkan contohnya bagaimana kita memanage waktu dari si A menuju si B, itu misalkan nih teknik untuk presentasi misalnya. Teknik presentasi itu jangan ya berikutnya akan disampaikan oleh siapa, itu old banget gitu ya. Jadi kita coba, mungkin teman-teman coba cari browsing ya, atau cari tutorial presentasi yang baik. Presentasi itu tidak harus menyampaikan ini berikutnya disampaikan oleh siapa ya. Misalnya nih tekniknya bisa ditambahkan dengan misalkan siapa menyampaikan bla 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 bla, terus kemudian yang satunya langsung nampilkan berikutnya bla 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 bla, langsung berikutnya yang satu lagi langsung ditimpali lagi dan seterusnya. Ini teknik untuk presentasi. Nah, ini nanti kalau misalkan masuk pada semifinal dan seterusnya. Nah, itu perlu dipersiapkan juga ya. Tapi intinya jangan sampai lupa gitu ya terkait dengan penilaian-penilaian ini tadi. Nah, kedalaman analisis ini tadi ini memang memakan waktu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang mungkin ya. Jadi yang ada beberapa mungkin Bu Retno Syari mungkin bisa nanti di-share untuk untuk panduan 2024 sehingga ada gambarannya. Nah, kurang lebihnya kalau nggak salah dari tahun ke tahun itu mirip-mirip gitu ya. Jadi setidaknya ada dasarnya dulu sehingga nanti untuk yang pedoman yang berikutnya nanti kalau misalkan ada aturan-aturan yang terbaru itu kita bisa tinggal tambahkan saja. Atau misalkan yang lama menggunakan ini, sekarang menggunakan ini, berarti kita lukir aja gitu ya. Yang diutamakan adalah yang terbaru yang sesuai dengan panduan tahun 2025. Nah, beberapa kemarin nah ini misalkan kalau riset investasi misalkan. Nah, di sini ada syarat-syaratnya di sini, itu perlu diperhatikan semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, justru yang utama di sini tapi malah justru terlewat gitu ya. Nah, teman-teman baca untuk awal-awalnya. Nah, ini kan deskripsi lombanya gitu ya. Terus kemudian di bawahnya kira-kira apa sih gitu ya yang perlu ditambahkan. Nah, ini kalau video, durasi dan lain sebagainya itu teknik banget ya. Nah, tapi kalau misalkan terkait dengan intinya ya, isi-isinya itu apa saja. Nah, ini beberapa teman-teman itu fokus pada kasus yang diangkat seperti apa gitu ya. Kalau misalkan di riset ini tadi ya, utamakan yang ada di deskripsi dulu ya. Kadang itu ada beberapa yang menjebak gitu ya. Menjebaknya adalah kondisi real di nyatanya dengan di deskripsi lomba itu kadang nggak sinkron. Nah, karena kita analisanya itu berdasarkan browsing kondisi yang saat ini, padahal itu kadang itu nggak sesuai dengan yang dideskripsikan gitu loh. Nah, ini kadang jebakan-jebakan seperti ini itu kudu paham betul gitu ya terkait itu, dibaca betul ya kasusnya, dipahami gitu ya. Jadi jangan cuma dibaca doang tapi dipahami juga kira-kira bagaimananya gitu ya, sehingga kedalaman analisisnya sesuai dengan yang dideskripsikan. Jangan karena kan realitanya di berita iya betul, di realitanya kadang seperti apa, tapi kita angkatnya utamanya adalah pada deskripsi lombanya dulu gitu ya. Nah, ini istilahnya kalau di FGD gitu ya, focus group discussion itu mereka kadang out of topic gitu ya. Nah, makanya takutnya seperti itu. Itu akan membawa nilai yang mungkin jadi minus di sana. Makanya perlu ada beberapa analisa-analisa di sini. Nah, ini kalau dan seterusnya. Ini nanti mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Kalau audit investigatif misalkan, nah ini penilaiannya singkat sekali kan, sedikit berbanding dengan yang lainnya gitu ya, banyak gitu ya. Nah, tapi perlu dipertimbangkan juga ya, kira-kira apa saja sih yang perlu dipertimbangkan gitu ya, yang bisa ditambahkan gitu ya. Jadi ada kreativitasnya di sini ya terkait dengan analisa-analisa itu. Kalau misalkan ide-idenya itu yang memang benar-benar bisa direalisasikan ya, tidak hanya gagasan-gagasan aja ya, yang wah ini rencananya memberikan
memberikan solusi. Nah, tapi solusinya ini mungkin teknologinya belum dapat, kita belum ada sampai ke sana, untuk modalnya juga terlalu tinggi. Nah, jadi realisasinya itu susah gitu ya. Nah, maka berikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan itu yang memang benar-benar bisa direalisasikan atau bisa dilakukan gitu ya. Karena semakin realisasinya nyata gitu ya, benar-benar bisa dilakukan, itu akan membawa nilai plus ya. Nah, masing-masing ini nanti juga ada beberapa syarat-syaratnya. Misalkan komponen yang di sini cabang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Nah, ini ada beberapa syarat di sini, readiness level, kesiapannya gitu ya. Nah, itu terkait dengan TRL-nya, wah itu ya, TKT ya. Jadi ada kesiapan. Jadi nggak cuma angan-angan aja, tapi beneran ini benar-benar bisa realisasi dibuat atau tidak, atau dilaksanakan atau tidak. Jadi tidak hanya gagasan-gagasan saja gitu ya. Nah, kurang lebihnya nanti seperti itu untuk prosesnya. Jadi teman-teman memang butuh waktu gitu ya untuk mempersiapkan itu, butuh tim juga yang memang bisa mensupport itu tadi. Bila mana perlu gitu ya, coba mungkin bisa dekati dosen-dosen tertentu ya, terutama yang mungkin di ekonomi yang memang dekat gitu ya, bisa konsultasi ya terkait dengan teori apa saja sih yang sedang yang berkembang, atau enggak misalkan yang memang sedang ditanyakan atau dicari oleh kasus tersebut gitu ya. Nah, misalkan terkait dengan BMC itu apa sih? Bagaimana untuk ngakalin BMC gitu ya. Walaupun di dalamnya itu ada, di dalam BMC ada value proposition, apa itu value proposition dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa konsultasi dengan dosen-dosen yang ada di FEB ya. Jadi bisa biar lebih mendalam lagi gitu ya. Nanti mungkin bisa melalui saya atau bisa melalui Bu Retno Sari itu ya, terkait kira-kira kalau analisa seperti ini bagaimana ya gitu ya. Tapi ya lebih baik ya kalian usaha dulu gitu ya. Tutorial udah banyak gitu ya. Nah, itu perlu dipersiapkan. Intinya ada di persiapan itu, maka teman-teman memang membutuhkan waktu yang cukup banyak dan analisa yang cukup dalam. Beberapa yang sudah kemarin itu seleksi di FEB sendiri gitu ya. Ada beberapa yang biasanya kalau udah timnya Bu Retno Sari itu biasanya udah dalam banget gitu ya. Jadi karena udah terbiasa dari tahun ke tahun gitu ya. Cuman ada beberapa yang mungkin terkait dengan kedalaman mungkin masih kurang gitu ya. Jadi 10 halaman tidak dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Padahal itu bisa dipakai untuk analisa apa gitu ya. Jadi monggo maksimalkan ya sesuai dengan aturan gitu ya. Memang aturan-aturan itu memang dibuat ya benar-benar untuk dilaksanakan gitu ya. Minimal itu menjadi standar minimalnya. Kalian bisa mencoba mengubah mindsetnya adalah seperti ini. Misalkan ada aturan yang berlaku dari pedoman itu tadi, maka teman-teman minimal banget sesuai dengan pedoman. Nah, berikutnya adalah beyond dari ekspektasinya. Oh, berarti ini bisa dialokasikan seperti ini, berarti bisa seperti ini kan gitu ya. Nah, semakin dalam analisanya, semakin mungkin tepat guna gitu ya, atau enggak mungkin bisa direalisasikan, semakin bisa dinyatakan gitu ya. Jadi itu akan menjadi nilai plus bagi semuanya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Nanti terkait dengan pembimbingan ya monggo tinggal waktunya aja nanti manut saya terkait dengan itu ya. Kurang lebihnya seperti itu Bu Retno Sari, karena sebagian besar sudah dijelaskan semuanya ya. Kurang lebihnya sama seperti Bu Retno Sari tadi, satu slide itu udah panjang banget, itu udah include semuanya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryana Hendrawan SEMBA yang sudah membagikan ilmu dan informasinya kepada kita semua. Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan melalui Google Meet ini. Monggo, silakan. Wah, nampaknya udah siap semuanya ini Bu Retno. Oh, ada Pak Adita. Ayo Pak Adita. Baik, kepada Pak Adita Open mic dipersilahkan. Open mic dulu Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatannya Mbak Hanifah, Mas Soryana, dan Mbak Retno Syari. Jadi ada beberapa hal yang hendak saya tanyakan. Bertepatan tim kami kan baru pertama kali mengikuti KBMK ini di tahun 2024 kemarin, dan bertepatan belum mendapatkan kesempatan untuk lolos seperti halnya kelompok dari Bu Retno Syari maupun kelompok dari Bapak Ibu yang lain. Nah, yang ingin kami tanyakan yang pertama adalah untuk tahun 2025 ini bagaimana sih sebenarnya strategi yang taktis dan teknis untuk bisa menyusun proposal yang terbaik sesuai dengan panduan maupun juga sesuai dengan arahan-arahan yang tadi disampaikan oleh Mas Soryana, sehingga kita bisa mendapatkan standar minimal masuk lah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dewan Juri seperti itu. Karena memang rupanya khususnya untuk bagian perencanaan bisnis ini kan peminatnya sangat banyak dan persaingan sangat ketat sekali. Nah, sedangkan kita juga belum mengetahui nih style dari para Dewan Juri itu untuk menilai khususnya untuk bagian perencanaan bisnis atau mungkin bagian-bagian yang lain itu standar minimalnya semacam apa. Nah, mungkin dari Bu Retno Syari maupun dari Mas Soryana bisa memberikan informasi kepada kami strategi-strategi dari masing-masing bidang biar nanti kita bisa menyesuaikan dengan strategi tersebut sehingga nanti proposal yang diajukan itu sesuai dengan standar yang diinginkan. Terus kemudian yang kedua begini, jadi ini kan di bulan Januari belum ada pengumuman. Nah, kemungkinan kalau taruhlah Februari pengumuman gitu, dan kemudian nanti di bulan Maret seperti tahun lalu di tengah-tengah puasa Ramadan kita masih menyelesaikan proposal tersebut. Nah, dari internal FEB sendiri menurut Mas Soryana dan Mbak Syari kira-kira sebaiknya bagaimana untuk mengkonsolidasikan mahasiswa, apalagi ini kan sedang UAS dan kemudian setelah ini liburan dan kemudian mungkin nanti juga adik-adik mahasiswa banyak yang sudah pulang dan berlibur di tempat masing-masing begitu. Nah, mungkin ada bisa disampaikan saran-saran kepada kami biar nanti kami juga bisa menyampaikan informasi ini kepada para sekprodi maupun juga Bapak Ibu dosen pembimbing yang lain terkait untuk konsolidasi internal dari FEB tersebut. Terus kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah video. Nah, jadi kan kita tidak hanya diminta untuk upload proposal saja, tetapi juga diminta untuk upload video. Nah, sepertinya tadi kami perlu mendapatkan informasi yang lebih teknis dan lebih taktis begitu ya tentang strategi penyusunan video tersebut agar memang ya sesuai dengan persyaratan, selain itu juga sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Dewan Juri. Kira-kira untuk desain atau mungkin teknik editing atau konten semacam apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Dewan Juri sehingga ketika nanti adik-adik mahasiswa hendak menyusun video tersebut bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan baik dalam panduan maupun juga standar yang diinginkan oleh para Dewan Juri. Baik, begitu 3 pertanyaan dari kami, mohon untuk diberikan informasi Mas Soryana dan Mbak Retno Syari. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Mungkin nanti Bu Syari bisa menambahkan ya. Kalau dari mungkin jawab satu persatu terkait dengan teknisnya ya, bagaimana penyusunan terkait dengan proposal dan lain sebagainya atau karyanya gitu ya, terkait dengan artikel itu tadi. Yang pertama memang kita ngikutin dulu aturannya seperti apa, karena gimana kita bisa diterima kalau misalkan aturan-aturannya tidak diikuti gitu ya, misalkan terkait dengan penulisan, terkait dengan halaman, terkait dengan mungkin fontnya gitu ya, terus kemudian batasan-batasannya apa yang harus dimunculkan, apa yang tidak harus dimunculkan dan lain sebagainya. Terus kemudian pertimbangan yang berikutnya adalah terkait dengan nilai tadi ya. Di dalam nilai itu tadi kan ada analisa-analisa ya. Sebagai contoh mungkin saya share kembali ya. Sebentar. Oke. Sudah nampak ya. Nah, misalkan di sini ada untuk cabang lomba komersialisasi riset dan teknologi tepat guna gitu misalkan. Nah, pertama yang harus dibaca misalkan nih, bentuk submission adalah makalah video. Nah, pertama berarti kita harus bikin makalahnya dulu gitu ya. Nah, kalau video nanti ada waktunya khusus biasanya untuk dari PKM akan membantukan ya untuk pembuatan video dan lain sebagainya. Itu udah terstandar sebenarnya. Kalau kita kemarin sih dibuatkan ya, mungkin Bu Retno nanti bisa menambahkan atau dari PKM Center nanti bisa menambahkan terkait dengan teknis pengumpulan pembuatan video, maaf. Kemudian
tugasnya disuruh ngapain ini gitu ya. Nah, mengidentifikasi peluang dan lain sebagainya. Teknologi yang dipilih adalah, nah ini dia, ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam membuat makalah ini tadi. Nah, ketika ini muncul, maka standarnya ini harus dicukupi dulu gitu ya. Setidaknya mengikuti standarnya ini dulu gitu ya. Konsep SDGs dan lain sebagainya gitu ya. Melampirkan consent form gitu ya. Terus kemudian ada riset studi kasus gitu ya. Nah, ini penting ya, harus, karena di sini harus, berarti jangan sampai enggak gitu ya. Nah, makanya pentingnya kita membaca ini adalah biar minimal sesuai dengan standar dulu gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan standar gimana bisa diterima gitu ya. Panjang makalah seleksi terdiri dari 10 halaman ya. Lampirannya berapa gitu ya. Nanti Times New Roman dan lain sebagainya. Video harus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, dilengkapi dengan teks terjemahan bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan terjemahan itu biasanya kalau di YouTube itu udah otomatis gitu ya. Nanti atau enggak coba dibuatkan itu nanti juga ada. Nah, tekniknya itu alatnya juga ada gitu ya. Jadi monggo nanti bisa diikuti gitu ya. Nah, kompetisi acuan ini bisa sebagai pertimbangan gitu ya. Di sini adalah dia itu mengacu memberikan contoh ya. Karena saya bilang kerennya adalah mereka memberikan contoh-contoh untuk kompetisi-kompetisi yang ada. Mereka pengen lomba ini tuh seperti itu loh gitu loh. Jadi mungkin teman-teman dan mungkin Pak Adita bisa browsing terkait dengan ini nanti tergantung pada panduan yang terbaru itu seperti apa gitu ya. Kita ngacu pada perlombaan itu tuh kayak gimana sih. Jadi gambarannya jadi tahu untuk standarnya mereka seperti apa. Terus kemudian pertimbangan yang tadi yang kedua adalah penilaian ya. Penilaian itu gimana? Nah, ini misalkan 35 rumusan strategi komersialisasi dan rekomendasi. Nah, terus kemudian evaluasi dari alternatif solusi dan rekomendasinya apa. Jadi misalkan kalau di sini ada tepat guna teknologinya itu kira-kira gimana sih gitu ya. Bisa memberikan solusi enggak gitu ya, atau alternatif deh. Jadi yang selama ini seperti apa, maka ini menjadi alternatif solusinya gitu ya, bisa direkomendasikan. Kenapa? Mungkin terkait dengan biaya bisa lebih murah, mungkin terkait dengan fungsinya jadi lebih baik, mungkin penggunaan sumber dayanya jadi lebih sedikit, mungkin terkait dengan teknologinya sudah terbaru sehingga biaya mungkin bisa ditekan, waktu bisa dipangkas dan lain sebagainya. Nah, ini kelebihan-kelebihan ini yang menjadi rekomendasi gitu ya. Nah, makanya yang perlu terkait, nah ini untuk masing-masing ya, masing-masing itu nanti jadi dalam banget gitu ya. Makanya pentingnya membaca terkait dengan panduan itu juga penting ya, karena itu jadi dasar. Ini baru penyisihan nih ya. Nah, nanti untuk yang berikutnya nanti ada yang semifinal gitu ya, terkait dengan presentasi, terkait dengan materi presentasinya seperti apa, waktunya dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai pertimbangan untuk membuat makalah itu sendiri. Jadi makalah itu jangan sampai malah justru keluar dari aturan-aturan yang ada gitu ya. Mereka sudah memberikan syaratnya itu kayak begini, maka kita minimal sesuai dengan syaratnya dulu gitu ya. Oh, ini simpelnya kayak begini deh. Kalau kita bikin makalah ada penilaian seperti ini, tapi ini nggak ada. Nah, mau kok nilainya kan otomatis kan jadi 0 gitu ya. Makanya biar nilainya ada, minimal itu ada. Nah, ini strateginya adalah ya udah munculkan dulu di makalah analisanya. Nah, dibikinkan dulu, nanti biasanya suka kelebihan halamannya gitu ya. Wah, ini jadi 15 halaman. Bisa nggak kira-kira dipampatkan? Nah, ini teknik untuk membuat kalimat-kalimatnya, terus penggunaan kata-katanya mungkin bisa jadi lebih dipampatkan atau diparafrasekan sehingga katanya jadi lebih singkat gitu ya. Jadi langsung mengena gitu ya, tidak bertele-tele gitu ya. Nah, itu yang mungkin untuk penyusunan kalimat-kalimat itu juga penting sekali. Kemudian terkait dengan video. Video itu biasanya nanti akan dibantu oleh PKM ya. Mungkin nanti dari PKM nanti bisa menambahkan ya. Terkait dengan tag video kayak misalkan di produknya Bu Retno Sari apa ya, kalau nggak salah itu kemarin bikin videonya sampai ke pantai apa-apa gitu ya. Nah, kalau nggak salah tuh ya. Nah, itu nanti mungkin gambarannya langsung dari pembimbingnya gimana Bu nanti ya terkait dengan itu. Terus kemudian apalagi ya tadi ya, yang ketiga apa ya Pak Adita tadi, saya lupa. Tentang konsolidasi internal kita, karena sekarang kan sedang UAS, terus setelah ini liburan.
Oke, oke, oke. Oke, mungkin gini, terkait dengan mungkin konsolidasi atau koordinasi nanti ya, bagaimana walaupun dalam kondisi liburan gitu ya, itu apa namanya tetap bisa kita membahas. Pertama, bisa melalui Google Meet seperti ini gitu ya. Terus kemudian mungkin secara teknis ya, teknis banget bisa dibagi dengan misalkan teman-teman apa buka Google Drive, terus kemudian pakai Google Doc gitu ya. Nah, linknya itu nanti di-share ke semua anggota sehingga nanti pembagian tugas misalnya nih siapa menganalisa apa, siapa menganalisa apa, siapa menganalisa apa di dalam satu file yang sama tapi dikerjakan secara bareng-bareng gitu ya. Jadi zaman sekarang itu kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Jadi tidak perlu mungkin harus ketemu tatap muka banget gitu ya. Nah, yang penting adalah effortnya ada, terus kemudian analisanya dapat semuanya gitu ya. Nanti misalkan pembagian tugas, coba kamu gimana, kamu gimana, kamu gimana, kamu bagian apa, kamu bagian apa, kamu bagian apa. Itu terkait dengan teknisnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti mungkin ada pembimbingan, nanti mungkin bisa secara teknis pembimbingannya dikembalikan ke dosen masing-masing nanti untuk pengampunya siapa, nanti teknisnya seperti apa. Kalau ada mungkin apa namanya, mbok saya diajarin terkait dengan apa gitu. Nah, mungkin bisa menghubungi Bu Retnosari gitu ya, atau enggak apa Bu Wadek atau Bu siapa gitu ya, Pak Bu Dekan gitu ya. Jadi mungkin siapa sih yang paling cocok gitu ya. Karena kadang ya kita sebagai dosen mungkin juga expertnya berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin terkait dengan akuntansi, wah itu nyarinya jangan saya gitu ya. Kalau saya ya ora cocok gitu. Yang cocoknya adalah memang orang-orang dari akuntansi, bagaimana untuk audit dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau di urusan dengan manajemen mungkin bisa ke saya gitu ya. Nah, terkait dengan analisa strateginya dan lain sebagainya mungkin insya Allah bisa saya bantukan tergantung nanti apa namanya kapan mau dilaksanakan, dan kita nggak harus tatap muka banget gitu ya. Jadi mungkin bisa ketemu secara online seperti ini malah sebenarnya juga apa namanya bisa menyingkat waktu sebenarnya gitu ya. Jadi tenaga juga jadi lebih ringan gitu ya, karena nggak harus datang ke lokasi, belum lagi nanti apa namanya nunggunya lama dan lain sebagainya. Nah, kalau online kan bisa cepat seperti ini. Mungkin Bu Retno Sari bisa menambahkan terkait dengan apa namanya pertanyaan dari Pak Adita. Monggo Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Adita. Ini Pak Adita juga udah siap jadi dosen pembimbing. Oke. Jadi gini Pak, mungkin kita langsung berbicara agak teknis gitu ya, karena saya rasa ini adik-adik yang ada di sini mungkin sudah punya komitmen juga ya untuk mengikuti KBMK. Tinggal nanti ibaratnya mau masuk ke bidang yang mana gitu ya. Kemudian nanti juga dosen pembimbingnya siapa. Nah, ini mungkin bisa kita kerucutkan begitu ya, mungkin di level FEB. Nah, jadi kan aturannya itu sementara ya. Kalau kita mengacu sampai 2024 kemarin, jumlah tim atau proposal yang diupload itu sesuai dengan jumlah bidangnya. Jadi kalau 5 berarti 5. Nah, tetapi satu bidang itu bisa maksimal 2. Artinya ada bidang yang mungkin kita tidak ikuti. Jadi misalnya contoh di 2021 itu perencanaan bisnis tidak kita ikuti Pak Adita, tapi kita double di KTI. Dan dilalah dua-duanya KTI bisa lolos. Nah, artinya mungkin perlu strategi, misal ya kita putuskan gitu, wah ini perencanaan bisnis kok peluangnya agak sempit gitu ya, karena banyak gitu ya. Oke, mungkin kita pindahkan mungkin ke Komristek yang satu proposal bisa jadi 2 proposal. Itu kan mungkin bisa menjadi alternatif gitu nggih. Nah, yang kedua mungkin kalau kita mencoba untuk, semua bidang itu kita ikuti, ya mungkin Pak Suryana tadi ya, memberikan clue-clue gitu ya, kita memang harus yang kita lihat adalah poin tertinggi dan dalam tanda petik ya, tugas atau soal apa gitu ya. Kalau yang riset investasi itu kan jelas sudah ada soalnya, audit investigatif itu ada soalnya. Tapi kalau untuk yang Komristek sama perencanaan bisnis itu kan tidak tereksplisit toh Pak, soalnya itu seperti apa, nggak ada studi kasus ya, tapi di situ ada tulisan, harus misalnya analisis PESTEL, ya kemudian kesesuaian dengan tema. Nah yang saya pelajari 4 tahun ini, kelemahan kita itu sepertinya ini Pak Adita, ini saya ngomong di saya dulu ya, di Komristek dulu ya, sebelum ke perencanaan bisnis. Pertama ya, eee,
kadang kita berpikir itu masalah produk itu harus sesuai gitu. Jadi misalnya kayak ekonomi biru, di pikiran kita kan adalah laut gitu kan. Maka pikiran saya sih maksudnya itu seputar ikan, seafood, terumbu karang misalnya ya, itu gitu kan pikiran saya gitu ya. Tapi ternyata yang juara satu di KBMK waktu itu yang temanya ekonomi biru atau laut itu adalah deterjen. Saya tuh nggak habis pikir loh, kok deterjen ki apa hubungannya dengan laut gitu kan. Ternyata itu deterjen yang ramah lingkungan kalau dia nanti apa namanya habis mencuci aliran airnya itu sampai laut, dia tidak akan merusak laut gitu. Jadi lautnya aman. Walah gitu. Maksudnya tuh, oh ternyata tuh sampai seperti itu tuh gitu istilahnya manifestasinya. Jadi tidak pada blog bahwa ekonomi biru laut itu harus yang ada di laut. Nah, itu yang pertama. Ini pelajaran juga ya. Saya baru menyadari berapa waktu setelah 4 tahun ini. Kemudian yang kedua, di 2 tahun pertama di Komristek ya, saya pakai satu produk ya, itu bisa sampai grand final kita. Nah, 2 tahun berikutnya produk saya itu 2. Jadi, seperti kemarin ya, masker sama minuman begitu, dari limbah. Ternyata juri mengatakan, dari limbah kalau untuk masker, it's okay gitu ya, masih bisa diterima. Tapi ternyata dari limbah untuk minuman secara langsung itu kayak, kok enggak banget gitu ya, maksudnya kayak, keterterimaannya itu kurang gitu ya. Meskipun menurut kita kan itu kita bisa main ke food and, beauty misalnya kayak gitu. Nah itu ternyata harus memilih dan harus, apa ya, melihat bahwa keterimaan keterimaan apa, konsumen itu seperti apa gitu, Pak. Nah, kemarin mungkin yang Pak Adita juga itu, ketersediaan bahan juga gitu. Jadi limbah sih limbah gitu ya, tapi kalau misalnya kemudian dipesen kita 1 ton gitu, terus goleki limbah piye, misalnya kayak gitu. Nah, itu ternyata menjadi apa ya, penurunan skor gitulah istilahnya dari ide kita gitu. Nah itu kemarin disampaikan langsung sama Pak Sony ya kepada saya gitu loh, "Oh iya ya saya nggak berpikir saya pikirnya kan inovasinya aja gitu ya, ternyata kita nggak bisa sampai grand final salah satunya adalah produk kita itu limbah tulang ceker, lah udah limbah gitu." Saya kata Pak Sony gini, "Saya tuh membayangkan ini tuh hasil dikrikiti orang dari angkringan, terus dibuang naik sampah, kemudian itu diambil, diresiki, terus jadi minuman, tak minum lagi itu kok ke nggak keminum gitu ya," kata beliau. "Oh ya juga sih," gitu ya. Ya ini misalnya for example ya, ini pengalaman lah buat kita semua gitu. Nah terus ada, kalau perencanaan bisnis saya melihat itu Pak, ketersediaan bahannya, kemudian mungkin kita tidak harus inline bahwa misalnya tadi ya ekonomi biru harus yang, ini, terus kemudian consumption-nya itu adalah kita menggunakan limbahnya, ternyata nggak seperti itu juga gitu. Jadi ada kayak manifestasinya gitu. Nah ini yang saya tuh belajar ya, bahkan kemarin itu, yang menang ya di Kompristek itu juga anu, apa namanya, eee, ini, kemasan gitu ya, kemasan pada buah salak begitu, buah-buahan lah ya, kemasan pisang, yang membuat pisang itu lebih tahan lama. Nah, saya kan berpikir ya ini hubungannya dengan apa, consumption, and production tuh apa gitu loh, kan kemasan gitu loh, bahkan kemasannya itu juga nggak dari limbah-limbah amat gitu, tapi dari karbon aktif apa-apa, terus oh ternyata adalah ketika pakai kemasan itu, si pisang itu bisa bertahan misalnya 1 bulan. Nah, kalau nggak pakai kemasan itu hanya bertahan 2 minggu. Nah, ternyata kalau 2 minggu sudah busuk, maka akan terbuang lebih banyak daripada dia bisa tahan 1 bulan, kayak gitu Pak Adita. Nah, jadi kan, oh ternyata nih kayak manifestasinya gitu, tidak melulu pada poin utamanya gitu. Nah, ini gambaran yang saya apa ya, saya rangkum gitu ya. Mungkin nanti, kita untuk lebih detailnya, tadi juga sekalian menjawab ya masalah untuk video dan sebagainya, itu bisa kita searching gitu ya, yang juara-juara kemarin itu videonya itu seperti apa. Nah, tapi yang perlu diingat di KBMK ini, untuk tiap-tiap tahapan ya, jadi untuk yang tahapan awal, apa namanya itu, lolos lolos apa saya bilang, penyisihan, babak penyisihan, semifinal, final atau grand final itu nilainya tidak akumulatif. Jadi
makalah sama video itu untuk mendukung yang lolos babak penyisihan saja, selesai. Nah, nanti masuk ke semifinal ada tugas, nah tugasnya itu dihitung itu saja gitu. Jadi yang sebelumnya nggak dihitung, tidak akumulatif, beda dengan kayak PKM ya. Kalau PKM kan proposalnya masih dihitung sampai nantinya ke PIMNAS-nya itu gitu. Tapi kalau untuk KBMK enggak, jadi dia hanya per tahap itu udah selesai kayak gitu. Nah, itu juga nanti makanya untuk yang di semifinal itu ketajaman analisis sama presentasi yang memang harus perlu dikuatkan, diperhatikan. Tapi kalau untuk babak sekarang adalah proposal, makalah, dan videonya. Nah, nanti dari video ini harapannya dari PKM Center nanti juga dengan Bimawa kita memang harus pakai yang profesional ya. Artinya mohon maaf ternyata dalam 4 tahun ini ya, itu ternyata, ada yang memang, mohon maaf ya, digarap sama SE-nya Bimawa. Nah, ini mungkin agak kurang kaku gitu ya. Nah, tapi ada juga yang profesional di lab-nya ilmu komunikasi. Nah, saya bisa compare bandingkan yang di lab-nya ilmu komunikasi kan ada laborannya yang kayak jadi apa, nyoteng-nyoteng itu loh, maksudnya dia laboran ilkom gitu ya. Nah, itu memang lebih bagus, mohon maaf ya. Tapi kalau yang digarap SE dan ya istilahnya mau SE bantu-bantu biasa itu memang agak kurang gitu. Jadi mungkin, nanti bisa kita usulkan untuk video itu, ya istilahnya yang profesional. Nah, cuma kelemahannya di video itu, seringnya itu kita dadaan gitu ya. Nah, jadinya waktunya untuk mengedit, untuk apa ya, bikin cantik itu terbatas banget gitu loh, kurang gitu. Karena di video itu kan memang harus ada subtitle-nya bahasa Inggris juga gitu. Nah, ini kan butuh penterjemah juga ya, translator yang marketable gitulah istilahnya di dalam video itu gitu ya. Ya mungkin sekarang sih ada AI ya mungkin untuk bisa ini ya, cuma kan harus diedit gitu. Nah, kemudian tadi yang Pak Suryana bilang itu, ketika videonya itu di alam nyata, di alam gambarkan tadi ya, ekonomi biru itu ya kita, eee, memang sampai di pantai begitu ya dan itu ternyata yang sampai juara ya lumayan ya sampai sampai final tapi nggak sampai grand final juga. Itu jadi memang lebih daya tariknya lebih oke daripada yang hanya di green screen gitu, yang di layar, di layar ijo yang di studio gitu. Jadi mungkin diusahakan kita kan butuh waktu gitu ya, bisa ada yang di, alam gitu ya atau yang menggambarkan tema atau kasus yang kita ikuti di KBMK, saya rasa seperti itu untuk yang video. Kemudian untuk, koordinasi ini Pak Adita, ini kalau nggak salah ya KBMK itu, di April Pak upload-nya. Jadi kemungkinan adalah memang pasca lebaran. Ya. Nah, ini yang harus kita kondisikan adalah kita belum tahu Aprilnya itu tanggal berapa ya, sehingga tantangannya adalah mahasiswa yang mudik. Nah ini, mahasiswa yang mudik ini yang agak-agak berat ini. Nah ini, karena kalau di video itu 3 orang, dalam satu tim tuh harus semuanya ada ya, harus perform gitu ya, harus ngomong di video itu, gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti, mohon ini Pak Adita ya dukungannya ya dari tim, prestasi di FEB kalau kita sudah keluar, panduannya yang resmi, nah kita memang harus gercep gitu ya. Gercep ini adik-adik mungkin sekarang ini sudah mapping dulu ya mau ke bidang apa, kemudian syukur sudah ada dosennya, kalau misalnya belum ya berarti harus kita arahkan begitu, mana yang ke bidang misalnya ini terus terang ya saya langsung to the point aja ya, yang akuntansi itu udah langsung ke audit investigatif, langsung. Karena kalau yang, selain akuntansi itu sepertinya nggak ada yang bisa nggarap audit investigatif. Ya Pak Suryana, Iya, Bu, gitu. betul. Karena pas banget itu Padahal memang kalau akuntansi memang iya. ada ilmunya. Iya. Jadi tiga-tiganya dari akuntansi it's okay gitu ya, atau mungkin 2 dari akuntansi, yang satunya dari manajemen misalnya ya boleh gitu ya. Terus seperti yang riset investasi itu udah pasti ada manajemennya, jadi ada mahasiswa manajemennya itu di situ, riset investasi. Nah kalau KTI, nah itu bebas, karya tulis ilmiah ini bisa, semua prodi lah istilahnya seperti itu ya, asalkan sesuai dengan tema. Nah ingat ya, sesuai dengan tema gitu ya. Jadi kemarin itu
KTI-nya memang agak sedikit kayak pemaksaan gitu, pembelokan, tapi sebetulnya mohon maaf memang kurang optimal gitu. Jadi memang harus apa ya? Ya memang harus sesuai dengan tema banget lah buatnya. Nah, itu bebas lah dari prodi apa. Komristek juga bebas dari prodi apa, perencanaan bisnis juga bebas dari prodi apa, tapi nek audit investigatif itu udah harga mati harus ada akuntansinya itu. Riset investasi harus ada manajemennya gitu. Ya, karena saya juga nggak paham juga. Saya juga cuma paham 2 bidang gitu ya. Sendiri. Oke, mungkin itu Pak Adita. Ada lagi tadi? Oke, matur nuwun sangat Mbak Syari, Mas Suryana. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau misal juara atau masuk putaran final itu hadiahnya berapa sih? Tanya hadiahnya? Iya, Hadiahnya itu kemarin berapa ya? Rizky ada di sini nggak? Rizky tahu nggak kemarin berapa Rizky? Rizky Adi. Wah, kurang tahu nggak, Bu? Cuman Lupa ya kemarin tuh kemarin ya. yang dapat apa ya, yang baju adat itu dapat sekitar 300 itu, 300 ribuan. Tapi itu kan lomba pendukung. Tapi kalau lomba yang ada bidang-bidang ini kurang tahu nggak, Bu? Nggak enak nanya soalnya. Tapi yang baju baju adat yang juara 1 juta loh Rizky. Iya, Bu. Yang 2023 300 yang rombongan Latifah, Bu, Oh, karena tapi yang pemenangnya kemarin 10. 1 juta. Oh, Berapa? kalau yang kemarin Berapa? 1 juta. Kalau nggak Kalau salah yang itu sekitar 7. Berapa, Pak? ini Bu, kalau yang baju adat itu kan yang juara 1 750 atau sekitar 1 juta itu, yang juara 2 intinya 500, juara ketiga atau yang setelahnya itu 300 itu Bu. Kalau yang katanya ini, yang juara 2 bisnis plan itu dapat yang tim sama dapat buat pribadi Bu. Kalau pribadi itu uangnya itu biasanya dari kampus yang menyelenggarakan, kemarin kan UMN. Jadi Oh dikasih iya, dari heeh. rektornya UMN Bu, bukan Iya dari ya, Dikti. benar-benar. Kalau dari Dikti buat Iya. tim. Berapa ya? Kayaknya yang juara 1 sekitar 7 jutaan kalau nggak salah, Pak Adita. Jadi ada dua hadiah gitu ya. Jadi dari Belmawa, dari Puspresnas, sama dari hostnya, penyelenggara ini, apa namanya, kampus yang jadi hostnya untuk final. Ya, ini kalau sekitar 7 juta kalau insya Allah, kalau nggak salah. Karena yang baju adat aja, jadi kan istilahnya ada lomba pendukung nih. Nah, lomba pendukung itu semua tim yang ada di sana harus berbaju adat gitu ya. Kemudian mereka fashion. Nah, itu dinilai juga. Itu juara satunya 1 juta kalau nggak salah. Ada juara 1, 2, 3 juga gitu. Kalau yang sebelumnya itu memang hanya 300 ribuan, tapi yang kemarin sampai 1 juta gitu. oke. Oke, matur nuwun sangat atas jawabannya Mbak Syari, Mas Ya, Suryana. ya memang belum belum se-wow PKM ya. Kalau PKM 35 juta juara satunya. Nah, karena memang kalau PKM kan durasinya memang lebih lama ya. Kemudian memang pendanaan. Kalau ini kan memang kita bukan pendanaan ya. Jadi ya memang kompetisi bisnis gitu. Oke. Nah, mungkin nanti dari fakultas Pak Adita bisa mengusulkan apa ya untuk support gitu. Support Borampe. Paling enggak Ada nih hadiahnya ya dari fakultas harusnya nih ada juga. ya ya. Ya mungkin kalau kita nanti bisa membuktikan apa ya berprestasi begitu ya mudah-mudahan kan jadi ada tambahan-tambahan begitu ya. Kalau ya memang selama ini kan yang paling bergengsi PKM ya PKM memang supportnya cukup besar sih gitu. Nah, KBMK itu sebetulnya nanti kalau pas adik-adik ngerjain video terus apa namanya koordinasi review proposal dan juga masuk ke final atau apa itu ada sih konsumsi begitu. Konsumsi dari Univ ini, dari Himawa. Gitu Pak Adita. Oh ini juga apa KBMK ini juga bisa ini direkognisi.
untuk di mata kuliah di mata kuliah dan juga mungkin kalau menang itu bisa ya bahkan mungkin untuk skripsi juga bisa karena dia selevel dengan PKM sama P2MB ya. Jadi kalau udah sampai tingkat nasional itu ada rekognisi. Jadi kemarin bisa ya sebetulnya mengajukan rekognisi untuk yang sudah sampai ke apa istilahnya maju ke semifinal atau final. Gitu. Nggih. Mungkin monggo kalau ada pertanyaan yang lain dari adik-adik dipersilahkan. Sudah ada Mbak? Oh ya. Oh, Mbak Rista. Ya silahkan Mbak Rista. Gini Bu, saya mau nanya, kalau yang untuk audit itu kan di buku pedoman tuh udah ada kasus sama soalnya juga, dan ada ketentuan juga maksimal itu 10 halaman di makalah. Itu tuh untuk ketentuan kayak latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah kayak gitu udah ada ketentuannya atau belum ya Bu? Atau bebas dari kitanya? Soalnya tadi saya nggak menemukan di buku panduannya Bu. Ya. Oke. Uniknya KBMK memang seperti itu ya. Jadi memang tidak ada template begitu. Harus apa saja yang harus ada di dalam makalahnya. Tetapi yang harus fix adalah 10 tadi 10 halaman. Lebih dari itu nggak boleh ya. Nah, template-nya seperti apa? Apa yang harus disampaikan? Lihat ke poin penilaiannya, Dek, yang tahap awal. Jadi di buku panduan itu sudah ada poin penilaian untuk babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final itu sudah ada di situ. Nah, yang tahap pertama lihat di babak penyisihan. Yang dinilai itu apa di situ? Nah, itulah yang harus ada di dalam makalahnya. Nggih, paham ya? Oke, baik Ibu. Oke, tadi Pak Suryana sebenarnya sudah menyampaikan ya detail. Jadi seperti itu. Ternyata clue-nya seperti itu karena memang tidak ada ketentuan misalnya satu latar belakang, dua perumusan masalah, tiga manfaat apa-apa itu tidak ada. Dan bahkan kalau misalnya itu ada lebih tapi kita nggak catch poinnya, tidak sesuai dengan penilaiannya. Nah, ini bisa jadi apa namanya? Nggak sesuai gitu. Jadi kemungkinan lolos kecil, tapi jadi ibaratnya gini, latar belakang tuh bisa jadi nggak perlu gitu ya, tapi kita langsung menjawab sesuai dengan poin-poinnya yang diminta gitu. Paham ya? Nah, yang poin yang diminta itulah yang kita analisis dalam. Misalnya sampai oh ini kok skornya 35 ya. Ini kan berarti bobotnya tinggi nih. Nah, ini yang harus kita kerjakan di situ. Gitu ya, Mbak Rista. Oke, mungkin Suryana bisa menambahkan. Oke, terkait dengan sebenarnya ada beberapa yang mungkin kalau tadi nggak nemuin memang kreativitas ya. Jadi misalkan kayak misalkan Komristek dan lain sebagainya itu kita punya produk misalkan. Nah ini penyusunannya ya sesuai dengan produknya itu. Jadi menjelaskan terkait dengan itu. Nah yang dimasukkan di dalamnya ya poin-poin yang menjadi penilaian itu tadi. Selama sesuai dengan penilaiannya iso oke sebenarnya gitu ya. Jadi tidak ada, yang penting sesuai dengan aturan-aturan umum sama khususnya aja gitu ya. Jadi kalau template dari dulu memang nggak ada gitu, nggak ada ini harus ditulisnya seperti apa, hanya aturan-aturan aja seperti batas maksimalnya berapa, fontnya berapa gitu ya, Times New Roman biasanya sih ya, karena apa namanya ya tergantung dari masing-masingnya deh, dilihat dari cabang lombanya itu apa gitu ya, karena masing-masing cabang itu punya syarat-syarat khusus. Jadi misalkan nih kalau Mbak Risma atau siapa tadi ya, Mbak Rizka atau siapa Risma tadi lupa. Nah itu misalkan mau ngikutin Komristek gitu ya, maka kudu ngikutin sesuai dengan aturan yang ada di sana aja udah. Selama itu udah sesuai, it's okay, nggak masalah. Gitu. Paling template untuk apa ya desainnya gitu ya dibikin menarik mungkin lah ya gitu. Termasuk seperti ada biasanya mencantumkan tabel, grafik dan lain sebagainya itu juga sebagus mungkin lah, informatif mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai sekarang gini deh, kalau misalkan kita ubah sudut pandangnya ke orang yang baca gitu ya. Intinya ada di mana sih gitu ya. Jadi misalkan terkait dengan analisanya didalamkan di mana gitu. Misalkan ada
analisa epistel gitu ya. Jadi misalkan pas lagi ngebahas epistelnya ditebelin misalkan, terus kemudian apa namanya E-nya apa, P-nya apa dan sebagainya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, sekreatif mungkin sebenarnya membuat ini menjadi menarik, termasuk bikin video tadi kalau misalkan Pak Adita itu tadi terkait dengan video ini pun juga kreativitas juga gitu ya. Jadi bagaimana kita makin dalam itu makin baik gitu ya. Jadi makanya yang dimaksud dengan makin dalam adalah seperti tadi apa yang disampaikan Bu Retnosari terkait dengan apa ya manifestasinya, ternyata arahnya memang ke arah sana gitu, tapi nggak langsung mention tertentu gitu, itu nggak masalah gitu. Yang penting konsepnya itu jelas ya, arahnya adalah sesuai dengan tema. Selama sesuai dengan tema, insya Allah nggak masalah ya. Kurang lebihnya seperti itu ya, Mbak Rista apa siapa tadi? Oke, baik Kurang Bapak. lebihnya. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Semangat ya. Tantangannya adalah ngerjainnya waktu liburan. Nah, ini dia. Dan puasa juga ini, Pak. Iya, dan puasa juga gitu. Ya, ngabuburit yang produktif lah ya. Ya, selama ini kalau mau rencana mau ngabuburit, nah ngabuburitnya di Google Meet gitu ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Sebelumnya izin Pak Sur, mau nambahin nanti buat tim itu bakal apa? Dari tag videonya nanti bakal difasilitasi oleh PKM dari sekitar 1 minggu Pak, nanti waktunya itu, dan 1 harinya itu kalau nggak 1 tim berarti 2 tim. Dan di situ nanti bakal menyerahkan skrip dari makalah. Jadi sebelum 2 atau 3 hari sebelum mereka take video menyerahkan skrip makalah itu ke PKM, biar PKM nanti yang ngasih ke tim yang apa namanya fotografer ataupun yang tim edit, biar mereka memahami konsepnya biar lebih gampang Pak. Ya. Itu boleh nggak sih Mas? Kalau misalkan punya tim sendiri untuk take video, barangkali mungkin kawan-kawannya ada yang keren take apa namanya editing videonya gitu misalkan. Sebenarnya itu boleh aja Pak, justru malah bagus sih Pak. Meringankan beban PKM ya. Ya. Yang penting nanti ada notanya. Oh iya. Oke. Oke, terkait dengan tag video memang apa ya, editing itu memang memakan waktu banget gitu. Yang penting konsepnya lah ya. Bikin konsepnya mau seperti apa, nanti bisa disampaikan dibantu sama PKM. Syukur teman-teman punya tim sendiri gitu ya, malah editingnya malah lebih bagus gitu ya. Barangkali sesuai gitu ya. Nah, itu tapi ya juga dikomunikasikan dengan PKM ya, karena kadang ada apa namanya standar-standar khusus misalkan terkait dengan kualitas penyampaian materi, kayak tadi ada video harus ada apa namanya subtitle untuk apa namanya yang bahasa Inggris ya. Nah, itu barangkali ada punya yang apa ya jadi bukan diartikan kata per kata tapi lebih ke konteksnya gitu ya. Kadang yang namanya apa ya istilahnya tuh native language yang memang ngomong asli mother tongue-nya emang dari bahasa Inggris gitu ya, itu akan artinya jauh lebih bagus ya daripada yang cuma diartikan kata per kata. Karena kalau misalkan dalam ekonomi kadang bahasa Inggrisnya agak beda gitu ya. Nah, mungkin bisa dibantu PKM atau dari language center mungkin ada bisa dibantu terkait itu. Kurang lebih seperti itu. Monggo Bu Retno mungkin.
Oke, ya oke memang kalau masih skema seperti tahun kemarin ya ada 5 bidang itu yang wajib video kan 4 bidang ya Pak Suryana. PI nggak pakai video. Jadi memang dari PKM Center juga fokuskan untuk 4 bidang itu ya. Nah itu sebagus mungkin gitu ya dan mungkin ya jangan semepet-mepet gitu ya karena satu hal lagi ya kita upload video di YouTube-nya Bimawa itu sebisa mungkin mendapatkan like and comment yang banyak. Jadi kemarin saya kok ini hasil pengamatan juga ya di 4 tahun ini ya. Salah satunya bisa lolos ke babak apa sih semifinal itu ketika videonya itu banyak like and comment-nya Pak Suryana. Nah ini mungkin juga trik dan strategi gitu ya. Ya walaupun it's nggak tahu ya kita itu kan istilahnya kita ikhtiar maksimal saja gitu ya. Jadi fungsi dari video itu kalau ada yang komen, ada yang like ini kayaknya bisa ngangkat gitu. Karena ada di tahun 2023 yang benar-benar jomplang banget gitu ya. Saya ada 4 video. Waktu itu saya juga tidak terlalu aware terhadap apa namanya itu ya like and comment itu ada satu video yang benar-benar itu nol, maksudnya benar-benar nol viewer maksudnya. Kemudian juga nggak ada komen sama sekali, yang memang akhirnya tidak lolos. Nah kemudian di video yang saya uji cobakan itu waktu itu sebetulnya iseng ya, jadi iseng di suatu mata kuliah begitu saya wajibkan mahasiswa untuk mengomentari video itu. Nah, dan ternyata itu saya share nggak cuma di satu mata kuliah dan tidak di satu prodi saja. Nah, dapatlah 735 apa namanya view dan ratusan komen. Nah, itu ternyata lolos itu di semifinal. Nah, ini saya nggak tahu apakah itu berperan atau tidak, istilahnya kita ikhtiarkan. Nah, itu artinya apa? Kita butuh waktu yang nggak mepet gitu. Artinya setidaknya jadi karena kemarin tuh sering-seringnya memang kita tuh mepet gitu ya. Nah, mepet otomatis untuk like komen itu kan hanya butuh waktu cepat ya 1-2 hari gitu kalau bisa memenuhi gitu. Nah ini tambahan aja. Ya, terima kasih. Ya, memang butuh komen banyak itu mengerahkan tim PKM sama mahasiswa ini. Teman-temannya suruh komen semua. Oke, kurang lebih seperti itu mungkin. Kita kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi ini telah kita lewati bersama hingga tiba di penghujung acara. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah mengisi acara pada sore hari ini dan juga kepada peserta acara sosialisasi kompetensi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis manajemen dan keuangan yang telah hadir pada acara sore hari ini. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf